Penutupan tambang ilegal di Cipatat merupakan langkah berani dari Kang Deddy Mulyadi. Pernah menjadi wakil rakyat dan saya tidak ada kepentingan di sini. Tapi kepentingan saya bagaimana perjuangkan masyarakat yang ada di wilayah ini jangan sampai lapar. Anaknya jangan sampai tidak putus sekolah. Masih ini. Dan kita akan sepakat jika dalam 1 minggu ini tidak ada penyelesaian, kita akan blokir jalan ini. Tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Coba Bapak hitung se-Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Jangan mengabaikan hak-hak pegawai, jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, kalau barusan melihat ada yang demo di Cipatat tentang penutupan tambang-tambang ilegal oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ini sebuah keputusan yang sangat berani dan luar biasa. Karena seingat saya, sejak saya kecil sampai sekarang, di situ penambangan cukup banyak sekali. Dan kelihatan gunung-gunungnya itu udah pada, wah ada yang habis. Dan di sana setiap tahunnya pasti kekurangan air. Nah inilah permasalahan yang sangat besar. Langkah Kang Deddy Mulyadi ini menutup aktivitas di Cipatat bukan hanya soal menjaga lingkungan. Ini adalah keputusan berani yang berpotensi membuatnya berhadapan dengan para pengusaha, dengan para pemilik, dengan para elit yang mempunyai hubungan dekat dengan pengusaha di sana, yang selama ini diam-diam diuntungkan. Oke ya, kita dengarkan dulu nih pendapat Kang Deddy, karena Kang Deddy mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bahagia dan tentunya sejahtera dengan melakukan penambangan seperti itu. Dan saya yakin debu-debu di sekitar Cipatat mengganggu sekali buat orang-orang yang di sana. Kita dengarkan. tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Tekad kuat Kang Deddy dan keberpihakan kepada alam dan lingkungan sekitar serta masyarakat sekitar ini tidak bisa dibendung lagi. Kang Deddy tidak bermikirkan dirinya sendiri. Saya yakin banyak orang yang tidak senang dengan keputusan ini. Keputusan ini adalah benar-benar keputusan yang membuat Kang Deddy ini akan ditempa berbagai macam tempaan dari orang-orang yang tanda kutip ya berpihak kepada keinginan sendiri, kepada nafsu sendiri, memperkaya sendiri. Wah, ini benar-benar luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Menghadapi pengusaha mungkin bisa dilakukan dengan aturan. Tetapi menghadapi politisi yang memanfaatkan celah tambang untuk kepentingan pribadi, itulah medan yang lebih tajam dari batu kapur Cipatat itu sendiri. Ya, tadi juga kan sudah kelihatan, saya adalah mantan anggota DPR, mantan anggota Dewan, aduh. Nah ini kan sudah ikut-ikutan. Tidak berpikir dengan lingkungan yang ada. Dan bahkan Kang Deddy menyatakan kalau dalam penambangan ini banyak yang berizin
izinnya 5 hektar, melakukannya 20 hektar. Wow, Kang Deddy paham sekali ya. Paham sekali dengan situasi pertambangan ini. Dan benar-benar pemetaannya sudah jelas, Kang Deddy itu. Dan apa yang akan dilakukannya itu sudah jelas. Bayangin aja, semenjak saya tahu tentang Jawa Barat ini, sampai sekarang baru ini yang berani Kang Deddy Mulyadi. Yang lainnya lewat, tidak ada yang berani. Dia hanya mengamankan diri saja. Nah, tindakan berani ini pun disampaikan juga kepada para aparatur di Provinsi Jawa Barat serta para pengusaha. Ini dia. Coba Bapak hitung se-Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Tahu kan saya? Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita ada bangetnya. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah banget. Marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar katanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda bisa dihinakan, nggak mungkin. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta kok Pak Sekda besok panggil inspektor, kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal, surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat, kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang ke Kejaksaan Agung, kita minta ke Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai Pak, berhenti semua Pak. Kenapa? Ini rugi negara Pak. Sudah rugi alamnya rusak, sudah rugi infrastruktur jalannya hancur, sudah rugi orang meninggal, sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah Pak. Gunungnya dibelah, rontok. Ini yang terjadi. Nah untuk itu, kita ini hari ini nggak kira birokrat ini kan paling pintar bikin rapat kayak gini, rapat. Tapi ngambil tindakan di lapangan nggak punya nyali. Yang gini-gini kan perlu nyali. Saya sendiri aja punya nyali, kok sendiri, kok saya nggak tahu siapa. Nggak atas nama siapa, nggak pakai pangkat, pakai jabatan. Tutup kok dari dulu berapa kali. Kenapa? Orang kalau punya integritas, siapapun takut. Kecuali kalau kita nggak punya integritas. Nah, untuk itu, untuk kasus ini pelajaran penting bukan hanya untuk di Subang, di seluruh Jawa Barat. Saya kan sebenarnya warning aja dari sini. Ke Bogor, saya warning ke Cirebon, saya warning ke Garut. Bapak SDM coba lihat, nggak usah jauh-jauh. Coba ibu jalan dari arah Bandung menuju Garut, sebelah kiri ini tanahnya sudah dikupas. Di jembatan yang terowongan menghubungkan Garut dengan Bandung, sebelah kanan tambangnya sudah dikupas. Kalau pergi ke Garut, kita menuju kota, itu di samping itu ada tambang yang tingginya luar biasa menjulang. Saya suka nanya, ini sekolahnya di mana para pejabat? Dia sekolah nggak sih? Dia ngerti nggak sih? Kok karena sama orang ada? Orang ada tuh nggak tahu yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Saya kadang-kadang sekolahnya di mana ini yang gini dikasih izin? Kan mestinya bukan hanya didasarkan bahwa ini wilayah tambang, bukan. Pertimbangan teknis termasuk Bina Marga. Bina Marga itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi dibolehkan atau tidak dibolehkan jalan itu digunakan sebagai jalan tambang. Tahu sih.
Terakhir saya marah ke KLHK, itu saya pernah marah besar ketika di Kerawang. Kenapa? Hari ini saya tutup tambangnya secara pribadi, saya sebagai anggota DPR, besoknya keluar izin. Dan itu yang mengganggu seluruh daerah yang ada pengembangan wisata dan pelindungan Sangga Buana. Jadi, Pak PJ, saya ini ada panggilan leluhur. Termasuk saya calon gubernur, itu panggilan leluhur. Kenapa? Saya terpanggil sebagai orang Sunda yang ngerti ajaran Siliwangi. Sudah waktunya ini alam Jawa Barat harus diselamatkan. Perilaku buruk yang melahirkan kerusakan. Akhirnya orang Jawa Barat tidak dihargai. Wah, sahabat Kang Ubing, itulah pendapat dan konsep Kang Deddy Mulyadi. Kita semua tahu bahwa di balik banyak tambang di Jawa Barat ini sering ada konsesi yang dikembalikan diam-diam oleh elit. Jadi elit ikut bermain di dalamnya. Rekanan proyek yang dekat dengan pejabat, sehingga pejabat tidak mampu berbuat apa-apa. Keuntungan besar yang tidak pernah kembali ke rakyat di sekitar. Maka saat KDM menutup tambang, ia bukan sekedar memberhentikan alat berat, tapi mengganggu alur uang dan pengaruh. Dan itu pasti menimbulkan perlawanan dari elit-elit politik, dari pengusaha-pengusaha, dari LSM-LSM yang mendapatkan keuntungan dari penggalian tersebut. Banyak pejabat lebih memilih diam dan kompromi. Tapi KDM, no. Dengan segala risiko. Tentunya risiko politik yang mungkin dia hadapi. Bayangin, setelahnya bertahun-tahun, puluhan tahun, itu alam dirusak. Puluhan tahun, pengusaha itu mendapatkan keuntungan. Dan tentunya bekasnya itu bukan menjadi bagus. Air jadi berkurang, lahan yang ditinggalkannya juga banyak yang tidak karuan. Mungkin ia atau Kang Deddy Mulyadi itu akan menghadapi sikap-sikap yang yang kontra dengan kebijakan dia. Kang Deddy ini benar-benar tetap bersikap tegas dan berpihak pada bumi dan warga. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak gimana nanti saya tahun politik berikutnya, gimana keuntungan saya dari, tidak ada. Dia berpikir bebas. Mau apapun yang terjadi ke depannya, saya tetap harus mempertahankan alam ini. Waduh, benar-benar ini pemimpin yang jarang ada di Indonesia ini. Pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat dan alam. Waduh, saya susah sekali ini untuk mengungkapkannya. Kalau pemimpin takut pada pengusaha tambang, maka rakyat akan terus ditimbun debu dan kemiskinan. Memang sekarang ini banyak politisi yang mengatakan, waduh bagaimana nih orang-orang yang bekerja di sini, bagaimana dengan makannya? Iya, jangka pendek memang pasti bakal ada permasalahan dengan pekerjanya. Tetapi tentunya ini harus dicari solusinya bersama. Kalau ini terus-teruskan dibiarkan, maka semakin lama semakin hancur alam di wilayah Bandung Barat ini. Langkah KDM adalah bentuk keberanian yang patut dicontoh oleh semua. Bukan untuk cari sensasi,
tapi untuk menyelamatkan masa depan lingkungan, warga, dan martabat kepemimpinan. Salam sukses buat KDM. Dukung terus untuk tetap tegak lurus memajukan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.